Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Nah, untuk sistem periodik unsur, ini yang akan saya jelaskan adalah perkembangan sistem periodik unsur, kemudian yang kedua adalah sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Nah, sama kayak barang kalau kita beli di supermarket atau dimanapun itu nanti ada penataan barang, yang mana kebutuhan pokok, yang mana kebutuhan untuk pangan, sandang ya. Nah, begitu juga untuk unsur. Unsur juga dibagi berdasarkan kemiripannya. Apa yang dilihat adalah kemiripan sifat. Nah, baik untuk yang pertama saya bahas adalah perkembangan sistem periodik unsur. Nah, untuk perkembangan sistem periodik unsur ini ada dua masa. Masa sebelum sistem periodik modern, kemudian yang kedua adalah sistem periodik modern. Nah, untuk sebelum sistem periodik modern ini jadi logam dan non-logam, kemudian nanti masuk teori Lavoisier, lalu teori Dobereiner, lalu masuk ke Newlands, sistem periodik Mendeleev, lalu yang ini adalah sistem sebelum periodik modern, lalu yang masuk ke dalam sistem periodik modernnya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama sebelum sistem periodik modern. Nah, awal mulanya pembagian unsur itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam, di mana unsur logam itu terdiri dari besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Kemudian unsur non-logamnya itu ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Nah, untuk ini pembagian atau sistem periodik ini kemudian disempurnakan lagi oleh Lavoisier, di mana menurut Lavoisier dia mengelompokkan unsur itu berdasarkan sifat kimia. Nah, Lavoisier mengelompokkan unsur itu jadi 4, yaitu ada gas, tanah, logam, dan non-logam. Gas, misalnya cahaya dan kalor, ini masih dimasukkan dalam unsur gas menurut Lavoisier. Kemudian yang kedua masuk unsur non-logam, itu ada sulfur, fosfor, karbon, asam borak, lalu logam nanti ada antimon, perak, arsenik, kemudian tanah, kapur, magnesia, barit, alumina. Nah, kemudian sistem Lavoisier ini ditata ulang kembali oleh Dobereiner. Triad Dobereiner, dia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, menurut Dobereiner, massa atom relatif unsur kedua memiliki rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi gini maksudnya adalah, nih misalnya Li, Na, K. Ini ada 3 unsur, triad, 3 unsur, di mana unsur ketiga ini, unsur kedua ini merupakan hasil rata-rata penjumlahan unsur pertama ditambah unsur ketiga dibagi 2. 39 ditambah 7 itu 46, dibagi 2 adalah 23. Nah, ini hasilnya. Lalu begitu juga S, Se, dan Te, di mana Se ini merupakan hasil penjumlahan dari massa atom S ditambah massa atom Te, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah massa atom Se. Nah, namun untuk triad ini kelemahannya adalah tidak semua unsur bisa dikelompokkan menjadi 3-3 ya. Makanya sistem periodik ini kemudian disempurnakan lagi oleh sistem periodik oktav ya, Newland, di mana unsur-unsurnya ini disusun berdasarkan satu oktav, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oktav, ke-8-nya di bawah satu lagi, kemudian begitu seterusnya ya. Jadi unsur H dan F ini memiliki sifat, unsur pertama dan ke-8 ini memiliki sifat yang sama. Kedua dan ke-9 juga memiliki sifat yang sama. Jadi setiap unsur yang memiliki selisih satu oktav itu memiliki sifat yang sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap yang unsur yang memiliki selisih satu oktav memiliki kemiripan sifat. Namun, kelemahannya adalah hanya cocok untuk atom yang memiliki massa atom kecil. AR-nya misalnya kurang dari 40. Jika unsur besar, maka sistem ini tidak cocok. Lalu yang berikutnya adalah sistem periodik Mendeleev, di mana didasarkan kenaikan massa atom juga.
Kemudian di sini keunggulannya dia menyediakan tempat-tempat kosong nih. Golongan 8 di sini belum ada. Kemudian ini juga belum ada, dia menyediakan tempat-tempat kosong seperti ini. Nah, ini akan ini juga nih tempat-tempat kosong ini nih ya. Ini nih tempat-tempat kosongnya. Ini memang disediakan untuk unsur yang akan ditemukan di kemudian hari. Kemudian pada sistem Mendeley ini sudah menempatkan unsur transisi pada jalur terkhusus. Jadi ada logam, non-logam, kemudian dia ada unsur transisi pada jalur khusus. Nah, kelemahannya, untuk Mendeley ini juga sebenarnya udah ada golongan dan periode. Golongan adalah lajur vertikal, periode adalah lajur horizontal. Nah, untuk kelemahannya adalah ini ya, ada beberapa unsur yang terbalik. Jadi massa unsurnya itu bukan naik, tapi turun. Misalnya, nanti ada argon yang nomor unsurnya, nomor masanya 39,9 ditempatkan itu sebelum K 39,1. Jadi ini yang nantinya membuat dia menjadi turun ya, makanya sistem Mendeleev ini tidak dipakai. Lalu untuk sistem periodik modern ini ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1914. Nah, untuk sistem periodik modern itu bukan dari massa atom tapi nomor atom. Nah, kemudian pada sistem periodik modern lajur vertikal itu golongan, kemudian lajur horizontal itu periode ya. Ini udah dijelaskan, ini yang kita pakai sampai saat ini. Nah, untuk sistem periodik modern itu ada golongan. Golongan 1A itu disebut alkali, 2A itu alkali tanah, 3A aluminium, kemudian 4A itu karbon, 5A itu nitrogen, golongan 6A golongan 6A itu oksigen harusnya ya. Kemudian golongan 7A itu halogen, kemudian golongan 8A itu gas mulia ya. Nah, untuk sistem periodik modern itu ada golongan periode, kemudian ada konfigurasi elektron yang akan kita bahas. Golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Kemarin sudah dibahas di struktur bilangan kuantum ya, di mana golongan itu menyatakan elektron valensi itu menyatakan golongan. Kemudian biasanya ditulis dengan angka Romawi. Dalam golongan itu terdiri dari 16 golongan. Ada golongan utama, golongan tambahan. Golongan utama itu golongan A, golongan tambahan itu golongan transisi dan transisi dalam ya. Lalu golongan transisi ini ada golongan B. Untuk transisi dalam ini adalah golongan blok F, di mana dia ada deret antarida dan deret aktinida, di mana periode ke-6 dan ke-7 ya. Lalu untuk periode modern, sistem periodik modern ini untuk periodenya, periode itu menyatakan jumlah kulit atom unsur. Ditulis dengan angka Arab, artinya ditulis dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terdiri dari 7 periode nih. Nah, untuk konfigurasi elektron itu dan letak unsur dalam tabel periodik. Misalnya ini nomor atom 16. Konfigurasinya ini sudah kita pelajarin di bilangan kuantum. Untuk konfigurasi Aufbau, silakan buka lagi materi bilangan kuantum. Nah, kemudian elektron valensi kita lihat dari pangkatnya, ini ada 2 ditambah 4 berarti 6. Berarti terletak pada subkulit S dan P, berarti karena 6 maka golongan 6A. S dan P menunjukkan dia golongan A. Kemudian kulit atom itu lihat angkanya nih, di sini 3 berarti dia periode 3. Berarti golongan 6 A, kemudian periode 3. Berikutnya, contoh berikutnya adalah A dengan nomor 46 dikonfigurasikan seperti ini, 5S2, 4D8. Nah, untuk golongan ini berakhir pada huruf D, maka dia adalah golongan transisi. Berarti golongan B. Lalu kita tinggal jumlahkan, ada 10 berarti dia golongan 8B.
Untuk golongan 8B itu ada 8, 9, 10, maka dia masuk golongan 8B. Kulit atomnya jadi unsur A. Nah, untuk kulit atomnya kita bisa lihat adalah 5 nih dari sini ya. Angka terbesar di sini adalah 5, maka dia masuk dalam golongan periode kelima. Nah, berarti golongan 8B dan periode kelima. Lalu, sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Nah, jadi untuk sifat unsur dan keperiodikan unsur ini akan kita bahas. Nah, ada logam dan non-logam. Jadi yang logam itu yang mana? Ini yang warna ini semuanya metal ini atau logam ya. Ini metal transisi, yang di sebelah sini adalah golongan transisi ini. Di sini nanti ada lantanida dan aktinida, dia juga termasuk logam. Lalu yang warna kuning ini apa? Ini non metal atau non logam ya. Kemudian di sini apa nih? Metaloid. Metaloid itu adalah golongan antara logam dan non logam ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah. Dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah sifat logamnya semakin bertambah. Nih, jadi kalau misalnya golongan 1, sifat logam yang paling besar itu adalah Fr ya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Jadi kalau misalnya saya ambil ke sini, nih berarti ke Ga periode 4 nih misalnya. Berarti di Ga ini sifat logamnya makin berkurang ya, karena dia lebih cenderung ke arah sini nih. Nih ya, ke arah kanan ya. Lalu untuk wujudnya, nah untuk H ini wujudnya adalah gas, kemudian yang ini, nih untuk non-logam satunya yang wujudnya cair itu adalah Br, kemudian untuk yang logam wujud cairnya itu adalah Hg atau raksa. Nah yang ini warna abu-abu adalah wujudnya padat ya, logam. Padat. Nah lalu sifat unsur dalam sistem periodik unsur nih golongan 1A ini bersifat logam, sifatnya itu lunak ya, ringan, kemudian reaktif terhadap air. Golongan 7A ini non logam, bentuknya diatomik, kemudian beracun, berwarna, reaktif terhadap golongan 1A karena dia 7 ya. Lalu yang 2A sifat logam, reaktif terhadap air. Golongan 8A ini sifatnya non logam, wujudnya gas monoatomik karena dia stabil, lalu sukar bereaksi dan unsur lain stabil lagi, titik lele dan titik didihnya juga sangat rendah. Nah, untuk massa atom relatif, kita bisa menentukan massa atom relatif itu dengan melihat ini ya, massa satu molekul X2 1/12 kali massa 1 atom C12 ya. Lalu sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur ini ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Saya akan bahas satu persatu. Jari-jari atom ini jarak inti ke kulit. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah ini, dari atas ke bawah, itu jari-jari makin besar, dari kiri ke kanan itu semakin dari kiri ke kanan nih, dari sini ke sini, ini semakin kecil ya. Nah, tapi kalau ini panahnya ini dari kanan ke kiri dia makin bertambah ya. Nah, dari atas ke bawah juga makin bertambah ya. Lalu energi ionisasi, energi minimum yang diperlukan oleh atom netral melepaskan elektron nih. Dari atas ke bawah energi ionisasinya berkurang. Kemudian dari kiri ke kanan energi ionisasinya bertambah. Lalu afinitas elektron untuk membebaskan satu atom dari atas ke bawah dia makin berkurang, kemudian dari kiri ke kanan dia semakin bertambah ya. Lalu elektronegativitas dalam satu golongan dari atas ke bawah elektron negatif berkurang, kemudian dari kiri ke kanan dia semakin bertambah ya. Jadi untuk elektron negatif itu kecenderungan elektron untuk menarik atom untuk menarik elektron hingga bermuatan negatif. Baiklah, demikianlah materi hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.